menjual tiket langit dan pahala ini bisa menjadi andalan buat menang, ya monggo silakan saja dibuat kampanyenya secara nasional dan secara masif gitu ya. Masih banyak yang harus dikejar oleh Anies jika mau menang, termasuk menjaga keutuhan koalisi yang mengusung dirinya. Kita cuma mengingatkan bahwa ketika Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, bertemu dengan AHY, Ketua Umum Demokrat, dan waktu itu sempat ditanya para awak media soal Anies, baik Airlangga maupun AHY malah tertawa dulu sebelum menjawabnya. Seakan Anies ini soal kecil dan lucu yang wajar untuk ditertawakan. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kemarin saya menemukan hal menarik di media sosial. Sebuah akun medsos media yang selama ini dikenal merupakan media para pendukung Anies Baswedan menyebarkan berita hasil liputan media itu. Dan ini berita eksklusif ya, karena saya tidak menemukannya di media-media mainstream yang lain. Dalam berita itu diceritakan bahwa seorang kiai pimpinan sebuah pondok pesantren di daerah Garut, Jawa Barat menceritakan pengalaman spiritualnya terkait Anies. Kiai itu mengalami mimpi yang sama selama 5 kali. Dalam mimpinya, Anies dibawa oleh sang kiai terbang ke langit. Di langit, katanya, Anies telah ditunggu para alim ulama dan orang-orang soleh yang tengah mengadakan taklim atau pengajian. Mimpi berulang ini kemudian diceritakan oleh sang kiai langsung kepada Anies. Semua kejadian ini diceritakan oleh seorang pendukung Anies kepada media. Dan menurut pendukung Anies itu, bisa jadi mimpi sang kiai itu merupakan pertanda dari langit akan kemenangan Anies Baswedan dalam pemilu 2024. Buat sebagian kita sih ya, mimpi itu kan sekedar bunganya tidur ya. Bisa jadi kiai tersebut memang sangat ngefans sama Anies, atau kepikiran sama Anies terus karena akan bertemu langsung dengan Anies, terus terbawa sampai tidur gitu ya. Ya bisa jadi, namanya ngefans, ya pasti mendoakan dan mengharapkan yang terbaik buat Anies ya, bahkan sampai terbawa ke mimpi beliau. Intinya, kita tidak mempermasalahkan mimpi-mimpi kiai tersebut ya. Ya kalau beliau mimpi sampai 5 kali, ya itu urusan beliau ya. Yang jadi menarik dari hal ini adalah ketika media yang pro Anies kemudian menyebarkan beritanya di media sosial. Dan tentu saja akhirnya memancing komentar-komentar miring para netizen. Karena seakan Anies ini memainkan strategi seperti yang dulu pernah dipakai Prabowo, yang terbukti gagal. Dan bahkan jadi memalukan ya, kita pastinya tidak akan pernah lupa bahwa dulu ketika Pilpres 2019 pernah ada berita yang menghebohkan dari Ustadz Abdul Somad. Waktu itu ceritanya Ustadz Somad ini menemui Prabowo Subianto di rumahnya Pak Prabowo. Maksudnya buat menyampaikan apa yang didengar oleh Ustadz Somad dari para ulama besar di berbagai daerah yang telah ditemuinya. Menurut Ustadz Somad, ada seorang ulama yang bercerita bahwa dia bermimpi sampai 5 kali bertemu dengan Prabowo. Dan menurut Ustadz Somad, kalau mimpi 1 kali, bisa jadi dari setan. Yap, dari setan ya. Tapi karena mimpinya sampai 5 kali, itu merupakan sinyal dari Allah akan kemenangan Prabowo di Pilpres 2019. Kenyataannya kan Prabowo kalah ya waktu itu. Perihal pertanda mimpi ini pun jadi lelucon yang terus dikenang ya. Namun ternyata kubu Anies masih mencoba untuk memakai cara-cara ini untuk menarik masa pemilih. Masa nggak belajar sih dari pengalaman dengan Prabowo dulu ya? Atau memang sudah kehabisan cara untuk mengangkat citra Anies? Cara ini kan sebenarnya bagian dari propaganda politik identitas ya. Setelah mendapat banyak kritik soal kampanye di masjid-masjid, sepertinya kubu Anies mencari cara lain dalam menerapkan politik identitas. Selain soal mimpi-mimpi tadi, satu lagi yang coba dijual adalah tiket pahala ya. Ini bisa dilihat dari pernyataan seorang mantan rektor yang terkenal sebagai pendukung Anies. Garis keras mungkin ya. Yakni
Musni Umar ya, siapa lagi kalau bukan Musni Umar ya. Dalam pernyataan resminya, Musni Umar ini menyatakan bahwa tim relawan Anies dari berbagai kalangan itu layak untuk mendapatkan apresiasi. Sampai sini sih masih oke lah ya, masih wajar gitu. Namun kemudian Musni Umar melanjutkan bahwa perjuangan para relawan Anies itu bisa mendapat dua keuntungan. Pertama adalah pahala dari Allah yang akan menjadi bekal ketika ajal kematian telah datang. Wow. Kedua, keuntungannya ya kemenangan Anies pada Pilpres 2024. Lalu kata Musni Umar, walaupun tidak menang, mereka tetap meraih kemenangan berupa pahala dari Allah. Tentu saja ini pernyataan yang sesat ya, karena urusan pahala itu kan urusan Tuhan. Kita manusia ini mana tahu ya, bahkan ibadah pun tidak tentu dapat pahala jika ada hal-hal yang kita langgar baik sengaja maupun tidak sengaja. Kalau menuruti pernyataan Musni Umar itu, berarti yang tidak mendukung Anies nggak bakal dapat pahala dong. Saya, Anda gitu ya. Hedeh yang punya langit dan kunci surga ya. Seakan dia yang bisa mengatur dunia, bahkan mengatur takdir dan keputusan Tuhan ya. Yang menarik dari strategi ini adalah dalam waktu yang bersamaan, Anies mendapat angka tertinggi di 2 polling yang diadakan di medsos, di Twitter ya tepatnya. Satu di akun ILC, Indonesia Lawyers Club, di mana Anies mendapatkan angka 65%. Dan satu lagi di akun media sosialnya CNBC Indonesia, di mana Anies mendapatkan angka 63%. Wow, tinggi banget ya. Tapi kok nggak 99% aja gitu sekalian ya, biar mantap kemenangannya. Hebat dong ya. Padahal banyak yang bilang bahwa Anies mulai tenggelam. Safari politiknya tidak memberikan hasil yang maksimal. Posisi Anies di berbagai survei tetap di nomor 3. Dengan angka yang tidak makin naik. Antara 1 digit sampai 20-an%. Ini nggak cuma hasil dari 1 atau 2 lembaga survei aja ya. Namun dari berbagai lembaga survei seperti Polmark, Indobarometer, Poltreking, Indikator, SMRC, Carta Politika, dan sebagainya. Jadi, apakah kemenangan Anies di 2 polling medsos ini menandakan berhasilnya kubu Anies menjanjikan langit dan pahala buat para pendukungnya? Ya anggap aja begitu ya, nggak apa-apa kok, kita paham kok bahwa para pendukung Anies memang berbeda. Yang ratusan ribu aja bisa menjelma jadi 7 juta kan ya. Kalau menurut kubu Anies, menjual tiket langit dan pahala ini bisa menjadi andalan buat menang, ya monggo silakan saja dibuat kampanyenya secara nasional dan secara masif gitu ya. Masih banyak yang harus dikejar oleh Anies jika mau menang, termasuk menjaga keutuhan koalisi yang mengusung dirinya. Kita cuma mengingatkan bahwa ketika Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, bertemu dengan AHY, Ketua Umum Demokrat, dan waktu itu sempat ditanya para awak media soal Anies, baik Airlangga maupun AHY malah tertawa dulu sebelum menjawabnya. Seakan Anies ini soal kecil dan lucu yang wajar untuk ditertawakan. Ini PR besar buat Anies. Ya siapa tahu, mau menawarkan langit dan pahala juga buat Airlangga dan AHY, agar mereka jadi solid mendukung Anies gitu kan. Loh siapa tahu berhasil kan. Kita tetap jadi penonton yang setia. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura emang juara.